Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursito dari Prodi Ekonomi. Kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran komputer dan media pembelajaran. Kali ini saya akan mengambil tema pemilihan media pembelajaran. Untuk studi ini diampu oleh dosen pengampu Bapak Yoyo Purnomo, MPD. Oke, langsung kita ke materinya. Pemilihan media pembelajaran itu definisinya, kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang artinya perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim ke penerima. Media pembelajaran sendiri merupakan alat yang ampuh digunakan untuk memotivasi siswa agar mempunyai gairah dalam belajar yang tinggi dan lebih mementingkan aspek emosinya dibandingkan rasionalitasnya. Jadi media pembelajaran diperlukan untuk mempermudah dan membuat siswa senang saat belajar, yang akan mempengaruhi hasil belajarnya. Kemudian dalam prinsipnya media pembelajaran terbagi menjadi 8. Yang pertama ada prinsip efektivitas dan efisien. Kemudian yang kedua prinsip taraf berpikir siswa. Lanjut yang ketiga ada prinsip interaktivitas media pembelajaran. Kemudian yang keempat ketersediaan media pembelajaran. Lalu yang kelima, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Yang keenam itu alokasi waktu. Kemudian yang ketujuh, fleksibilitas media pembelajaran. Serta yang terakhir, keamanan menggunakan media pembelajaran. Dalam prinsip efektivitas dan efisien, konsep pembelajaran ini atau efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Jika semua tujuan pembelajaran telah tercapai, maka pembelajaran tersebut disebut efektif. Efisiensi adalah tujuan pencapaian pembelajaran dengan menggunakan media, waktu, dan sumber daya lain, seminimal mungkin. Kemudian yang kedua itu prinsip taraf berpikir siswa. Media hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam rangka memotivasi belajar. Media pembelajaran juga harus dipilih berdasarkan prinsip taraf berpikir siswa. Sedemikian pula media pembelajaran yang kompleks dari segi struktur atau tampilan akan lebih sulit dipahami dibanding media pembelajaran yang sederhana. Contoh misalkan media pembelajaran di SD untuk struktur organ-organ dalam tubuh manusia haruslah tidak serumit media pembelajaran untuk siswa SMP dan SMA. Kemudian yang ketiga ada prinsip interaktivitas media pembelajaran. Prinsip ketiga
juga yang harus diperhatikan dalam pemilihan media dalam pembelajaran di kelas adalah interaktivitas. Seberapa besar kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran? Makin interaktif, makin bagus media pembelajaran itu karena lebih mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam belajar. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran. Media untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran dan mempunyai interaktivitas yang tinggi. Guru harus melihat ketersediaan media yang akan digunakan. Jika media tidak tersedia di sekolahan, maka semua yang telah direncanakan akan sia-sia dan tujuan tidak akan pernah tercapai. Kemudian yang kelima, kemampuan guru menggunakan media. Media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dari penggayaan maupun penggunaan atau pengoperasian media. Akan lebih efektif lagi jika guru memiliki sendiri media yang akan digunakan, seperti misalkan laptop jika materi yang akan disampaikan berkaitan dengan pelajaran komputer atau pelajaran lainnya jika membutuhkan media tersebut. Kemudian yang keenam, alokasi waktu. Guru selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan tuntunan kurikulum. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang notabene efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran mempunyai relevansi yang baik dengan materi pelajaran. Dan berbagai kelebihan lain pun kadang-kadang terpaksa harus dikesampingkan bila alokasi waktu menjadi pertimbangan yang penting. Kemudian yang ketujuh ada fleksibilitas media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar di kelas seharusnya memiliki fleksibilitas yang baik. Media pembelajaran itu dikatakan mempunyai fleksibilitas yang baik apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi. Kadangkala saat proses pembelajaran berlangsung terjadi perubahan situasi yang berakibat tidak dapat digunakan suatu media pembelajaran. Kemudian yang terakhir, keamanan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih haruslah media pembelajaran yang aman bagi mereka, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan saat kegiatan pembelajaran sederhana, pembelajaran yang sedang berlangsung maksudnya, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh misalkan media pembelajaran yang mudah terbakar, atau misalkan yang sifatnya benda tajam, kemudian panas, atau bahan-bahan kimia yang bersifat korosif yang bila mana kita gunakan dan kita tidak berhati-hati, maka bisa juga menimbulkan hal-hal yang tidak dapat kita inginkan. Kemudian ada lagi kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Di sini ada sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Kemudian pemilihan yang lain, praktis, luwes, dan bertahan. Simpelnya dan mudahnya dalam penggunaan, harga terjangkau dan dapat bertahan lama, serta dapat digunakan secara terus-menerus.
patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. Kriteria pemilihan media pembelajaran yang lain mampu dan terampil menggunakan. Apapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut. Keterampilan penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa, sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Kemudian ada keadaan peserta didik. Keadaan peserta didik baik keadaan psikologis, filosofis maupun sosiologis anak, sebab media yang tidak sesuai dengan keadaan anak didik tidak akan membantu banyak ya dalam hal memahami materi pembelajaran. Lalu ada ketersediaan. Jangan sampai seorang guru menentukan dan memilih media yang tidak tersedia di sekolahan. Jika guru tidak mampu membuat dan memproduksi media, maka pilihlah media alternatif yang tersedia di sekolahan tersebut untuk menjelaskan materi pembelajaran. Untuk presentasi saya kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.